Dana Syariah Indonesia hari ini memasuki episode yang jauh lebih serius. Ini bukan soal siapa yang bersalah, tapi ini soal negara hadir atau tidak. Menurut pemberitaan di Metro TV News, berdasarkan keterangan dari Bareskrim Polri, kerugian dari korban DSI mencapai 2,4 triliun dari sekitar 15.000 orang. Namun, data real time yang masuk ke paguyuban lender, berdasarkan dokumen korban yang benar-benar mengajukan klaim, menunjukkan sekitar 4.000 korban dengan total kerugian 1,2 triliun. Pertanyaannya sederhana, tapi krusial. Angka 15.000 korban dan 2,4 triliun itu berasal dari mana? Ini penting, karena aset yang dikabarkan disita nilainya sekitar 450 miliar. 450 miliar dibagi ke 15.000 orang, jelas beda proporsinya jika 450 miliar dibagi untuk 4.000 orang. Jangan sampai dalam upaya penegakan hukum muncul keraguan soal validitas data kerugian. Lebih jauh lagi, dalam rapat Komisi 3, DPR bersama OJK dan PPATK yang disiarkan ke publik, ada satu hal yang mencolok, yaitu tidak ada satupun pihak yang menyinggung peran Fitri Hadi, founder dari DSI dan mantan petinggi OJK. Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan publik yang sah. Masih dalam rapat yang sama, banyak anggota DPR yang mempertanyakan, di mana OJK sehingga masalah ini bisa terjadi? Mengapa harus menunggu kerugian triliunan rupiah dulu baru bertindak? Kemana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab karena keterbatasan waktu. Dan satu fakta terakhir yang mengkhawatirkan, dari 41 rekening yang diduga terafiliasi dengan DSI, yang berhasil disita hanya sekitar 4 miliar. Ini menimbulkan satu dugaan serius. Apakah aset sudah lebih dulu dialihkan? Saya bertanya, pesan kami kepada aparat penegak hukum jelas. Kecepatan dan transparansi adalah kunci. Karena di tengah kondisi ekonomi yang sulit, hilangnya tabungan masyarakat bukan hanya sekedar angka. Itu juga menandakan hilangnya kepercayaan. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, tapi legitimasi negara di mata rakyatnya sendiri. Karena di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kehilangan tabungan masyarakat bukan hanya sekedar angka. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, tapi legitimasi negara di mata rakyatnya sendiri. Narasi, perbedaan, data dalam kasus DSI, Dana Syariah Indonesia memang menunjukkan adanya celah information gap yang sangat lebar antara pihak manajemen, aparat penegak hukum, dan para korban. Fenomena ini seringkali menciptakan simpang siur di masyarakat terkait skala kerugian yang sebenarnya. Berikut adalah narasi perbandingan data tersebut. ICI selisih jumlah lender 4.000 versus 14.000. Teru Dapato, perbedaan drastis pada jumlah lender pendana yang terlibat. Berusi paguyuban lender mengklaim ada sekitar 4.000-an orang yang tergabung dalam aliansi korban. Angka ini kemungkinan besar adalah jumlah lender yang aktif melakukan konsolidasi, melapor secara resmi, atau yang datanya telah terverifikasi dalam komunitas korban. Berusi manajemen DSI menyebutkan angka yang jauh lebih besar, yakni 14.000-an lender. Perbedaan ini memicu pertanyaan, apakah 10.000 orang sisanya adalah lender pasif, ataukah ada upaya pengaburan data akun untuk memecah suara para penuntut? Nih, teka-teki kerugian 1,2 triliun versus 2,4 triliun. Skala kerugian finansial pun menjadi perdebatan yang membingungkan. Data lender paguyuban mencatat kerugian sekitar 1,2 triliun rupiah. Angka ini biasanya didasarkan pada total portofolio macet yang dirasakan langsung oleh mereka yang melapor. Data Bareskrim, pihak kepolisian menyebut kerugian mencapai 2,4 rupiah triliun, 2 kali lipat dari klaim lender. Selisih 1 triliun lebih ini mengindikasikan bahwa banyak korban lain di luar paguyuban yang juga melapor secara terpisah, atau ditemukan adanya aliran dana lain yang terdeteksi. Lewat audit investigatif kepolisian, sang absensi tokoh kunci dalam rapat parlemen, haru yang paling disoroti oleh publik dan para korban adalah ketidakhadiran sosok-sosok krusial dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3
dan Komisi 11 DPR RI, Vittori Hadi, ex-petinggi OJK, sebagai sosok yang pernah berada di regulator sekaligus diduga memiliki keterkaitan dengan operasional DSI. Kehadirannya dianggap vital untuk menjelaskan blind spot regulasi yang bisa ditembus oleh platform ini. Pimpinan DS1, ketidakhadiran manajemen puncak di hadapan wakil rakyat menciptakan kesan bahwa tidak ada itikat baik untuk transparansi, sehingga ropet-ropet tersebut dianggap belum menyentuh akar permasalahan atau otak di balik skema yang merugikan ribuan orang ini. Kesimpulan narasi ketimpangan data ini bukan sekadar masalah angka, melainkan cerminan dari krisis transparansi. Selisih 10.000 lender dan 1,2 triliun dana yang menggantung memperkuat tuntutan para korban agar audit independen dilakukan dan para aktor intelektual dihadirkan secara paksa jika perlu demi kejelasan nasib dana mereka. Apakah Anda ingin saya membantu menyusun poin-poin pertanyaan kritis yang bisa diajukan kepada pihak regulator terkait selisih data ini?